Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai The Society of Spectacle. Pertama kali dipublikasikan pada 40 tahun sejak Dibord mempublikasikan pertama kali dalam traktat seminar tahun 1967. Ide-ide ini telah diserap menjadi pemikiran yang radikal dan juga kiri, tetapi pemahaman radikal tentang kondisi realitas yang hampir tidak bisa dipahami dan tidak dilanjuti. Masyarakat spektakel atau masyarakat tontonan, yaitu masyarakat yang dimana dunia itu sendiri yang menjadi acuan dan segala sesuatu yang ada dalamnya itu seperti hayalan massal. Maka dari itu disebut dunia maya, di mana hampir semua orang dipenjarakan dalam siklus kerja yang berulang dan tidak ada habisnya, sehingga sulit disangkal semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi. Kini, aktivitas yang pertama kali dilakukan masyarakat yaitu saat bangun tidur membuka handphone dan memeriksa notifikasi yang masuk dari handphone tersebut dari berbagai macam sosial media. Siklus aktivitas yang dilakukan masyarakat saat ini yaitu dari bangun tidur hingga tidur lagi, memantengi atau menatap, memperhatikan layar handphone yang berisikan notifikasi dari sosial media, baik dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Kini bukan hanya selebritis saja yang menggunakan sosial media untuk mencari mata pencaharian, tapi semua masyarakat melakukannya juga, menjadi The Society of Spectacle, di mana kita di sini menjadi penonton sekaligus yang ditonton orang lain di media sosial. Nah, itulah yang dinamakan The Society of Spectacle atau yang biasa disebut masyarakat tontonan. Orang yang mempertontonkan biasanya disebut performer dan yang menonton disebut spectator. Dalam media sosial, semua pengguna atau usernya merupakan performer sekaligus spectator. The Society of Spectacle sangat berdampak atau berakibat pada pola interaksi masyarakat, kehidupan sosial, bahkan kondisi psikologis dari masing-masing individu. Kini, masyarakat cenderung lebih ingin diakui di sosial media, maka dari itu sering melakukan update dan juga show up di sosial media, mulai dari berbagai macam kelebihan, kecantikan, kekayaan, dan semua yang masyarakat lakukan itu terkadang selalu di show up, selalu di-update. Semua yang dilakukan masyarakat itu agar mendapatkan penilaian atau pengakuan yang bisa dinilai melalui komentator dan juga tombol like. Sebenarnya itu membuat kondisi psikologis seseorang mudah untuk terganggu apabila para pengguna lain tidak bisa mengondisikan dan memakai sosial media dengan baik. Maka terkadang sering terjadi hal-hal yang tidak logis yang bisa saja dilakukan oleh pengguna sosial media lain, baik untuk berkomentator yang tidak baik dan juga melakukan hal-hal yang tidak logis yang bisa saja dilakukan oleh pengguna sosial media untuk dapat memanipulasi kehidupannya sendiri, untuk bisa mendapat pengakuan dari orang lain, bahkan rela melakukan hal-hal yang tidak logis, yang enggak sesuai dengan realita kehidupannya hanya demi untuk diakui keberadaannya di sosial media. Itu sangat berdampak sekali pada kesehatan psikologi seseorang. Kadang ada yang sampai depresi atau lain sebagainya, trauma. Itu bullying saat ini itu di sosial media sangat berdampak, dan itu dampak dari The Society of Spectacle. Nah, yang kedua, di video ini saya akan membahas mengenai uses and gratification theory. Pada awalnya, teori ini muncul pada tahun 1940 dan mengalami kemunculan kembali dan penguatan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Para teoritis pendukung teori ini berargumentasi bahwa kebutuhan manusialah yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan merespon saluran media.
Uses and gratification theory adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian itu dilakukan pada pemirsa atau penikmat sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Dalam bentuknya yang paling kompleks, teori ini memprediksikan bahwa gratifikasi konsumsi media itu dipengaruhi oleh kultur, peluang media, sifat personal, kebutuhan, keyakinan, dan nilai seseorang itu sendiri. Jadi, dalam uses and gratification theory ini, apa yang dapat diberikan media akan dipengaruhi oleh gratifikasi yang dirasakan oleh orang yang memanfaatkan media itu. Kalau semisal bagi seorang media tersebut tidak bermanfaat, maka akan ditinggalkan. Berikut teori uses and gratification. Untuk contoh yang saya pilih yaitu semisal penyuka atau kolektor motor antik yang sedang membaca atau mencari majalah yang berhubungan dengan motor antik karena mereka butuh informasi terkait motor tersebut dan memiliki keyakinan juga persepsi yang baik akan gambar motor yang ada di majalah tersebut, maka orang itu merasa bahwa majalah itu memberikan informasi yang berguna tentang motor antik. Pengguna dan pembaca tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi karena menyukainya, bisa jadi pula karena mereka berniat untuk membeli motor antik tersebut. Bagi para pemirsa atau penikmat mobil, semisal itu tidak akan butuh atau perlu untuk membaca majalah mengenai motor antik. Begitu pula sebaliknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi The Society of Spectacle dan teori uses and gratification. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.